Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sore, Bu. wabarakatuh. Sore, Bu. Sore, Bu. Bu. Oke, baik. Gimana nih kabarnya semua siswa-siswi sekalian? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, liburan semester lalu gimana liburannya? Kalian liburan kemana atau pada di rumah aja nih? Di rumah aja, Bu. Kan pandemi. Di rumah aja, Bu. Di rumah, Bu. Iya, Bu, di rumah aja, Bu. Iya, di rumah ya. Liburan emang baiknya di rumah karena kita lagi ada di situasi kondisi saat ini yang lagi pandemi yang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran seperti ini, pembelajaran jarak jauh. Kita nggak bisa ketemu tatap muka di kelas seperti biasa. Jadi kita melakukan pembelajaran virtual Zoom meeting seperti ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini, oke sebelumnya Ibu izin share screen ya. Oke, untuk pembelajaran sore hari ini, Ibu Deswa ditemani oleh partner Ibu, yaitu Ibu Rizky. Kepada Ibu Rizky, silahkan. Iya, terima kasih Ibu Despa. Halo, selamat sore anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Rizky. Di sini saya akan membantu Ibu Despa untuk menjelaskan konsep permodelan perangkat lunak. Mohon bantuannya semua. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, baik Ibu Rizky, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran sore hari ini kita udah masuk di kelas 11 semester 1 ya. Kalian udah dari kelas 10 di SMK jurusan RPL, kemudian sekarang kita sampai di kelas 11 semester 1. Untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep pemodelan perangkat lunak. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, terlebih dahulu nih, Ibu mau coba ngadain pretest buat kalian semua. Kenapa pretest, Bu? Baru pertama masuk kok pretest gitu ya. Jadi pretest ini punya tujuan nih. Tujuannya supaya kalian semua bisa dapat pembelajaran gimana sih sebelum dan setelah menerima materi dari Ibu Deswa dan Ibu Rizky. Oke, untuk itu Ibu tadi sudah share link di grup ya semuanya? Udah dicek? Sudah, Bu. Oke, Iya, Bu. bisa dibuka. Udah, Bu. Oke, bisa dibuka semuanya. Sudah tampil seperti ini tampilannya? Sudah, Bu. Yang jadi siswa, mohon dibuka link yang sudah Ibu berikan tadi ya. Masukkan passwordnya, PPL. Kemudian kalian bisa akses melalui handphone atau laptop seperti ini. Oke, sudah siap. Kita langsung mulai pretest ya. Oke, kalau sudah klik start semuanya. Oke, jadi ini ada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pemodelan perangkat lunak? Silakan dijawab. Ini kita bisa cepet-cepetan ya. Ibu jawab asal aja. Kalau sudah submit. Oke, jadi yang kedua, nih ada pertanyaan lagi, tahapan pengembangan perangkat lunak, yaitu yang kalian ketahui dulu nih, dari baca-baca atau udah pernah dengar. Oke. Ya, itu pretestnya ya. Udah bisa diikutin. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, untuk mengikuti pembelajaran
pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Ibu harapkan kalian dapat mengikutinya dengan serius, nggak main-main, nggak sambil tiduran ya. Ibu harapkan kalian juga on cam untuk pembelajaran sore hari ini. Oke, langsung aja masuk ke materi. Kita langsung masuk ke materi. Nah, pada materi pemodelan perangkat lunak ini, jadi ada 2 materi yang akan Ibu sampaikan bersama Ibu Rizky, yaitu konsep rekayasa perangkat lunak dan tahap pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, yaitu konsep rekayasa perangkat lunak. Jadi kenapa sih Bu kita harus belajar tentang perangkat lunak? Jadi ada latar belakang mengapa kita harus belajar rekayasa perangkat lunak. Jadi saat ini itu ekonomi dari semua negara maju bergantung pada perangkat lunak. Kemudian semakin banyak sistem yang dikendalikan perangkat lunak. RPL berkenaan dengan teori, metode, dan alat bantu untuk pengembangan perangkat lunak yang profesional. Dan yang terakhir, pengeluaran untuk perangkat lunak menunjukkan bagian yang signifikan dalam GNP atau Gross National Product dari semua negara maju. Untuk pengertian perangkat lunak itu sendiri apa sih? Jadi perangkat lunak itu merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang berkaitan. Program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan atau user manual. Sebuah produk yang menghasilkan, mengelola, memperoleh, modifikasi, menampilkan, atau mengirimkan informasi. Jadi perangkat lunak ini bisa dikembangkan untuk pelanggan tertentu atau untuk pasaran umum, meliputi generik dan bespoke atau custom. Nah, untuk generik ini dikembangkan untuk dijual kepada rentang pelanggan yang berbeda, misalnya ada Excel atau Word. Kemudian untuk yang custom itu dikembangkan untuk pelanggan tunggal berdasarkan spesifikasi mereka. Perangkat lunak baru dapat dibuat dengan mengembangkan program baru atau menggunakan ulang perangkat lunak yang sudah ada. Nah, pengertian RPL atau konsep pemodelan perangkat lunak. Tadi ini soalnya ada di pretest, jadi kita langsung saja simak apa sih pengertian RPL itu. Jadi, rekayasa perangkat lunak ini adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan poin-poin dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi ada plan, ada analis, ada desain, dan yang terakhir yaitu implementation. Selanjutnya, Bu Rizky. Baik, terima kasih Bu Despa. Jadi selanjutnya ada tujuan RPL. Tadi kan kita sudah menyimak bersama pengertian RPL. Lalu sekarang kita lanjut aja ke tujuan RPL. Jadi di sini ada 5 poin. Yang pertama itu perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Untuk poin yang kedua, memberikan manfaat bagi pemakai yang menggunakannya. Untuk poin ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya rendah. Untuk poin yang keempat, tepat waktu, baik saat pembuatan, penyerahan ke pemakai, maupun instalasinya. Untuk poin yang kelima, setiap tahap pekerjaan terjamin kualitasnya, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Next, Ibu Despa. Selanjutnya ada karakteristik perangkat lunak. Yaitu di sini ada 3 poin. Yang pertama, perangkat lunak tidak pernah usang atau wear out karena kecacatan dalam perangkat lunak dapat diperbaiki. Untuk poin yang kedua, sebagian besar perangkat lunak masih dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta pengguna. Untuk poin yang ketiga, peran ganda yaitu sebagai produk dan juga sebagai wahana untuk menghantarkan atau mengembangkan sebuah produk. Baik Ibu Rizky, terima kasih. Nah, itu tadi pengertian tentang perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Untuk materi selanjutnya ini tahapan pengembangan perangkat lunak. Cuman sebelum kita masuk ke tahap pengembangan perangkat lunak, Ibu mau ngasih sedikit ulasan pertanyaan kepada siswa-siswi sekalian. Coba Ibu perhatikan dari tadi, mungkin ada yang tidak memperhatikan ya. Untuk Saudara Fajar. Fajar? Ya, Bu. Ya,
Coba jelaskan ke Ibu apa sih pengertian perangkat lunak? Fajar? Bu, tadi terputus. Gimana ya? Ya, coba jelaskan ke Ibu apa pengertian dari perangkat lunak. Oke. Jadi, perangkat lunak itu nama lainnya piranti lunak atau software. Nah, perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang dibaca dan ditulis oleh komputer. Itu, Bu. Oke, ya Fajar. Baik, terima kasih jawabannya. Sudah benar ya. Jadi Fajar memperhatikan. Sekarang ini tahap pengembangan perangkat lunak. Ibu mau tahu dulu gambaran kalian kira-kira tahap pengembangan perangkat lunak itu apa? Mau belajar apa? Nah, Ibu minta ke Trio. Trio dengar? Ya, Bu. Ya, coba kira-kira dalam proses pengembangan perangkat lunak itu kenapa perlu adanya tahapan pengembangan dalam perangkat lunak? Menurut Trio, kenapa? Coba jelaskan. Ini, Bu, kalau menurut saya sesuai latar belakang sama tujuan RPL yang tadi Ibu jelaskan. Oh, gitu. Ya, sudah benar jawaban Trio, cuman belum tepat ya. Mungkin supaya Trio bisa menjawab dengan benar dan tepat, dan untuk semua siswa, kita perlu memahami tahapan pengembangan perangkat lunak. Jadi tidak sebatas hanya tahu latar belakang dan tujuan dari RPL yang sudah dijelaskan tadi. Ternyata kita perlu memahami tahapan pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Nah, di sini kita akan belajar 4 poin dalam tahapan ini, mulai dari plan, analisis, design, dan implementation. Nah, 2 poin ini, plan dan analisis, itu akan Ibu jelaskan, dan poin 3 dan 4 itu akan dijelaskan oleh Ibu Rizky. Begitu ya Ibu Rizky? Iya, betul, Bu. Oke, baik. Untuk pertama itu plan. Nah, apa itu plan? Jadi di sini seperti kalender ini ya. Kalender ini mencatatkan lingkaran di angka 7. Artinya dia punya target di angka 7. Nah, untuk mencapai tujuannya, itu kita perlu planning. Kita perlu plan untuk mencapai titik di mana kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Sama halnya dengan perangkat lunak, jadi kita harus bisa sesuai dengan tujuan apa yang diinginkan oleh user dan klien pada saat kita mengembangkan perangkat lunak. Jadi, plan itu adalah lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Prosesnya melalui pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Tujuannya melakukan identifikasi masalah-masalah yang ada, bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan hasilnya ini berupa wawancara dari user dan form kebutuhan klien. Selanjutnya analisis. Nah, apa itu analisis? Jadi tujuannya ini untuk menganalisis situasi dalam menentukan spesifikasi struktur pengguna dan menyeleksi fitur sistem sebuah perangkat lunak. Prosesnya gimana nih dalam analisis? Jadi prosesnya itu lewat penjadwalan atau scheduling dan analisis kebutuhan. Dan untuk hasilnya ini berupa target waktu pengerjaan dan spesifikasi perangkat lunak. Selanjutnya Ibu Rizky. Baik, Ibu. Jadi pertama dan kedua tadi kita sudah diberikan pengertian tentang plan dan analisis. Selanjutnya ada di poin ketiga yaitu desain. Jadi desain ini tujuannya untuk mendapatkan dan menstrukturkan kebutuhan sistem secara keseluruhan dan mengembangkan spesifikasi teknologi.
untuk prosesnya itu membuat diagram DFD dan ERD atau UML, yaitu DFD itu data flow diagram adalah ilustrasi alur dari sebuah sistem, dan untuk ERD sendiri itu entity relationship diagram, itu merupakan teknik yang biasa digunakan untuk membuat model kebutuhan data dari suatu organisasi. Dan untuk UML sendiri, ini kita bisa lihat di gambar pojok kiri, yang ini. Ini kita bisa lihat di sini ada star UML tentang use case diagram. Terus untuk poin yang kedua, itu membuat user interface. Dan untuk hasilnya, itu kita bisa dilihat ada 2 poin di sini, spesifikasi tampilan, pemrosesan, struktur program, basis data, dan perancangan struktur fisik. Lanjut, poin yang keempat, yaitu implementation. Di sini tujuan implementation adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan. Untuk prosesnya sendiri, itu menulis program, membuat basis data, menginstal, dan menguji sistem. Untuk hasilnya, itu ada program dan dokumentasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Ayo semuanya, ada yang mau bertanya? Oh, ya, saya nanya, Bu. Ya, silahkan Fajar. Jadi aplikasi yang buat modeling perangkat lunak apa ya, Bu? Baik, untuk pertanyaan Fajar. Jadi untuk aplikasi yang membuat untuk modeling ini, jadi untuk membuat desain alur itu menggunakan aplikasi StarWML, tapi untuk user interface bisa menggunakan aplikasi Adobe XD. Karena pada Adobe XD dikhususkan dapat membuat prototype, mockup, atau full design untuk status website serta aplikasi seluler. Apakah sudah jelas, Fajar? Ya, Bu, jelas, Bu. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo yang lain. Mungkin belum paham, belum mengerti, boleh tanya. Atau cukup mungkin? Kalau saya cukup, Bu. Cukup ya? Oke. Oke, cukup Ibu Rizky, rupanya dari mereka ini sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti tahapan-tahapan gimana cara mereka untuk menyusun sebuah pemodelan perangkat lunak ya Bu Rizky. Iya, baik Bu. Alhamdulillah kalau misalnya sudah pada mengerti. Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya, kalau gitu Ibu sekarang yang bertanya ya Bu Rizky. Boleh Ya, mungkin saya pertanyaan Bu silahkan Rizky. Ibu. Oke, saya akan bertanya ke siapa ya? Oke, ke Trio. Mungkin Trio, tadi kan Ibu udah nanya tuh sebelum pembelajaran tentang materi pengembangan perangkat lunak ini, Ibu bertanya, apa sih kenapa perlu adanya tahapan pengembangan dalam perangkat lunak? Nah, sekarang setelah Trio mendapatkan pemahaman materi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rizky maupun saya sendiri. Nah, kira-kira nih, mengapa ada proses tahapan dalam pengembangan perangkat lunak? Trio, bisa dengar? Iya, Bu. Ayo. Ini, Bu. Menurut saya, agar software yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan user atau pengguna dan tidak mengalami sistem error saat program dijalankan, Bu. Oke, benar Trio. Jadi seperti itu ya. Setelah kamu tahu tahapan-tahapan pengembangannya, jadi kamu bisa tahu tujuannya itu supaya sesuai dengan kebutuhan user dan dia tidak mengalami error pada saat proses dijalankannya suatu perangkat lunak itu.
Oke, gimana Ibu Rizky? Iya, sudah Bu, cukup. Mungkin kita langsung saja ke post-test ya Ibu. Iya, boleh. Tadi kan kita sudah siapkan nih. Boleh dicek lagi linknya? Ya, tadi kita sudah pretest, terus kemudian sudah materi, sekarang saatnya kita post-test. Siswa-siswi sekalian sudah siap untuk handphone atau laptopnya? Ya, Bu. Mei juga sudah, Mei? Sudah, Bu. Oke, yang lain juga sudah ya, siap ya, kita mulai post-test. Bu Rizky, silakan dipandu kepada Bu Rizky. Ya, Ibu, terima kasih. Nah, di sini ada soal post-test, yaitu sebutkan tahapan pengembangan perangkat lunak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Despa. Silahkan dipilih. Jika sudah, di-submit aja. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan permodalan perangkat lunak? Ayo, masih pada ingat nggak? Tadi kan udah dikasih tahu. Nah, ini disiplin ilmu untuk Nah, ini post-testnya sudah selesai ya. Nanti akan Ibu cek siapa saja yang sudah join. Dan untuk post-test nanti akan Ibu cek untuk 3 orang teratas, itu akan Ibu beri poin keaktifan, ya Ibu Despa. Iya Ibu Rizky, nanti bisa dicatat dan mungkin nanti kalau ibunya kelupaan bisa langsung mau Ibu Despa atau Ibu Rizky ya, siswa-siswi sekalian. Ya, betul sekali Ibu. Oke, untuk pembelajaran sore hari ini, sebelum kita tutup nih, mungkin kita bisa menyimpulkan ya pembelajaran pada sore hari ini. Coba Ibu cek terlebih dahulu. Ibu tutup screen-nya dulu ya. Mungkin kepada siswa yang bisa memberikan kesimpulan, kepada siapa ya di sini siswanya, Ibu lihat dulu. Kepada ini, tolong kepada Farika mungkin bisa menyimpulkan, Farika. Halo? Oh, tidak terdengar ya. Apakah ada gangguan ya, Farika? Mungkin Mei saja ya, Mei. Bisa tolong disimpulkan, Mei? Bisa, Bu. Pelajaran hari ini kita itu dapat mengetahui tentang tahap pengembangan pemodelan perangkat lunak yang terdiri dari plan, analisis, desain, dan implementasi, Bu. Kalau menurut saya sih aja, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mei. Jadi benar ya yang sudah disampaikan kepada Mei. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang kesimpulannya, yaitu perangkat lunak ini merupakan program-program komputer yang dapat dikembangkan untuk pelanggan tertentu atau pasar umum dengan mengembangkan program baru atau menggunakan ulang perangkat lunak yang ada. Tahapan pengembangan perangkat lunak itu sendiri dimulai dari plan, analisis, desain, dan implementation. Oke, baik. Kepada Ibu Rizky, jika ada tambahan. Iya Ibu, terima kasih. Izin menambahkan ya Ibu, sedikit saja. Ini untuk pembelajaran hari ini, benar seperti yang dibicarakan oleh Bu Despa, bahwa tadi sudah disebutkan pengertian perangkat lunak dan lain-lain. Ini sebenarnya sangat banyak sekali ya Bu, materi-materi yang bisa kita pelajari dalam internet. Iya, benar banget Bu. Jadi kita bisa cari melalui YouTube atau sumber-sumber lain ya, agar lebih dapat tahu materi lebih dalam lagi tentang pengembangan perangkat lunak ini, ya Bu Rizky.
Iya, Ibu benar. Karena untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini, Ibu dan Ibu Despa, terutama para guru pun tidak bisa memantau bagaimana proses kalian belajar di rumah karena memang kita terhalang oleh jarak karena virus yang telah menyebar di kota ini. Jadi mungkin Ibu menambahkan itu saja, dipelajari lagi, dibaca-baca lagi untuk materi hari ini agar kalian lebih paham lagi. Mungkin sudah itu saja Ibu Despa. Silahkan Bu Despa, lanjutkan. Ya, baik. Untuk itu, mungkin sudah cukup ya dari Ibu Desva dan Ibu Rizky. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian mempelajari ragam pemodelan perangkat lunak. Oke, Ibu Rizky dan Ibu Desva, ucapkan terima kasih dan See see you you next next week. week semua. Oke, Next terima week. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.